Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam percakapan antara Luo Feng dengan pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos mau tak mau bertanya, "Tidakkah kamu merasa bahwa kemampuanmu mungkin tidak memadai? Pergi ke sana terlalu berbahaya bagimu." "Guru," kata Luo Feng sambil memandang pemimpin kota Primal Chaos, "murid Anda sekarang memiliki kekuatan Tuan Alam Semesta tingkat atas. Ada berbagai macam hidangan lezat dari berbagai wilayah di alam semesta, tetapi Luo Feng belum menyentuhnya." Pemimpin kota Primal Chaos menuangkan anggur dan memandang Luo Feng. "Tuan Alam Semesta tingkat atas, aku tahu bahwa tubuh dewamu dapat menyaingi tubuh kesatria alam semesta, dan kau memiliki tubuh lautan terpencil yang berfungsi sebagai sumber kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, dan tubuh binatang bertanduk emasmu juga memiliki panjang 600 mil, dan dengan baju besi harta karun seniormu, bahkan Tuan Alam Semesta tingkat atas akan merasa sulit untuk membunuhmu. Tapi itu tidak berarti kamu berada pada level itu," kata pemimpin kota Primal Chaos. Mendengar itu, Luo Feng menatap gurunya dengan tegas. Pemimpin kota Primal Chaos balas menatap Luo Feng. "Apakah kamu yakin?" dia bertanya. Luo Feng mengangguk menjawab, "Iya." "Apakah Anda yang membunuh semua kesatria alam semesta dari ras lain?" tanya pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos terus menatap Luo Feng. Dia adalah saksi peningkatan kekuatan Luo Feng. Dan di luar imajinasinya betapa cepatnya dia meningkat. Apa yang baru saja dikatakan Luo Feng menakutkan. Namun pemimpin kota Primal Chaos merasa hampir diyakinkan berdasarkan hubungan mereka selama 100.000 tahun. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. "Kita akan membicarakannya nanti. Luo Feng, aku gurumu, jadi percayalah, aku melakukannya demi kebaikanmu." "Silakan lanjutkan," kata Luo Feng. "Batu cermin di samping gua Si terkait dengan harta paling penting yang pernah ada sejak bintang asli dibuka," kata pemimpin kota Primal Chaos dengan serius. "Master alam semesta dan pencipta kapak besar tahu bahwa Anda memiliki batu cermin di samping gua Si. Meskipun mereka tidak akan memaksa Anda untuk memberikan batu itu kepada mereka, mereka akan marah jika Anda tidak melakukannya. Kita manusia dan tidak bijaksana bagimu untuk mengecewakan mereka sekarang." Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan, "Bahkan jika Anda memiliki kekuatan Tuan Alam Semesta tingkat atas, itu tidak akan banyak membantu Anda. Setengah dari makhluk yang akan memasuki kuil di samping gua Si adalah Tuan Alam Semesta, dan bahkan mungkin ada 1 atau 2 master tertinggi alam semesta. Mungkin 36 portal memberikan pertimbangan khusus kepada yang lemah. Kekuatan adalah yang terpenting pada akhirnya. Pasti master alam semesta atau bahkan master tertinggi alam semesta yang memperjuangkan harta karun sejati. Bahkan Anda, seseorang yang kuat sebagai Tuan Alam Semesta tingkat atas, harus mundur." Pemimpin kota Primal Chaos menatap Luo Feng, namun Luo Feng tidak mengatakan apa-apa. "Jika kamu bersikeras untuk pergi, kamu tidak hanya akan mengecewakan Master Alam Semesta, tetapi kamu juga tidak akan bisa mendapatkan harta karun sejati," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Selain itu, ras kami akan menebusnya untukmu. Lagi pula, kaulah pemilik batu cermin di samping gua Si. Menurutmu, berapa harga batu cermin di samping gua Si? 20 poin harta karun sejati, 30 poin harta karun sejati. Ras kami pasti akan memberi Anda
kompensasi jika Anda mau menyerah. Luo Feng tidak bisa menahan nafas. Jika itu adalah master alam semesta yang mendapatkan batu itu, tidak akan ada masalah sebanyak ini. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng. Aku harap kau akan menyerahkannya. Luo Feng tidak akan peduli jika itu master alam semesta lain yang mencoba membujuknya. Tapi ini pemimpin kota Primal Chaos yang telah bermurah hati padanya dengan membimbingnya. Guru, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa ras kita akan memberiku kompensasi jika saya berkontribusi pada ras kita? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Saya tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Saya akan menyerahkan batu cermin di samping guasi jika saya bisa mendapatkan kembali setengah kepemilikan bumi. Yang berarti saya ingin bumi, planet asalku, kembali, kata Luo Feng. Apakah itu satu-satunya syarat? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Jika Anda mengatakannya, saya pasti akan menyerahkan batu cermin di samping guasi kepada ras kita. Saya tidak menginginkan apapun selain separuh kepemilikan bumi yang lain. Jika Anda mengatakan tidak, maka saya tidak akan memberikan batu itu, kata Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos linglung. Bumi? Ya, bumi, kata Luo Feng mengangguk. Keduanya terdiam di sisi meja makan. Pemimpin kota Primal Chaos berkata secara bertahap setelah terdiam untuk waktu yang lama. Kamu menginginkan bumi kembali? Apa yang akan Anda lakukan terhadap para imigran dari planet asing? Ketika saya kehilangan setengah kepemilikanku dengan kompensasi 50 miliar elemen campuran, aku juga mengizinkan banyak imigran dari planet lain untuk hidup di lautan dan kota terapung di langit di atas lautan. Namun mereka hanya imigran, bukan penduduk bumi. Bumi adalah tempat asal kita, dan itu milik planet asalku. Aku akan meminta daratan dan lautan dari para imigran asing itu. Mereka semua milik penduduk bumi, kata Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Dia hanya bisa memberikan setengah kepemilikan bumi di bawah tekanan rasnya. Namun, Luo Feng telah menunggu untuk mendapatkan kembali bumi. Apakah Anda ingin mengusir mereka? Pemimpin kota Primal Chaos berbisik. Guru, saya memberikannya hanya untuk 50 miliar elemen campuran. 50 miliar elemen campuran bahkan tidak layak menjadi harta karun. Saya menawarkan batu cermin di samping guasi sekarang. Jika Anda menghitung manfaatnya, itu jutaan kali lebih berharga, kata Luo Feng tersenyum. Saya mengerti. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Aku tidak bisa memutuskan masalah ini, tapi aku akan segera memberimu jawaban. Oke, Luo Feng mengangguk. Mengambil kembali bumi bukanlah tugas yang mudah. Namun jika saya dapat mengambil kesempatan ini untuk mengambil kembali bumi, saya tidak akan peduli dengan batu cermin di samping guasi, pikir Luo Feng. Scene berganti. Cahaya bintang bersinar terang di angkasa saat para master alam semesta duduk di kedua sisi bangku. Apakah dia setuju, Chaos? Apakah ada masalah? Apakah Luo Feng mengatakan tidak padamu? Bagaimana dia bisa mengatakan tidak? Sia-sia meninggalkan dia dengan batu cermin di samping guasi. Aku akan berbicara dengannya jika kamu gagal. Pencipta kapak besar melihat sekeliling dan semua master alam semesta terdiam. Chaos, beritahu mereka, kata pencipta kapak besar. Pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling pada master alam semesta lainnya dan berkata, Luo Feng mengatakan iya, tapi dia memberiku satu syarat. Bagus, jadi dia setuju. Untung dia setuju, adapun syaratnya kami akan memberi kompensasi padanya. Beberapa master alam semesta bertanya, sementara yang lain hanya menatap pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan berkata, persyaratannya mudah, dia menginginkan separuh lainnya dari kepemilikan bumi. Bumi adalah planet rumahnya,
kami membeli bumi dengan 50 miliar elemen campuran. Dan setelah itu, semua kekuatan dapat mengirim calon mereka ke bumi. Sekarang, dia ingin bumi kembali. Bagaimana dengan calon klan lain? Kata suara dingin. Lu Wafeng ingin mengusir semua calon dari planet asing dan hanya menyisakan penduduk bumi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ini jelas tidak mungkin. Tentu tidak terpikirkan. Ini tidak mungkin. Para master alam semesta menyuarakan pendapat mereka satu persatu. Kesal dengan gagasan itu. Ini tetap tidak mungkin, kata master alam semesta. Itu planet yang dibuat secara khusus oleh tamu gunung yang duduk. Itu tidak ternilai harganya. Minta dia untuk mengubah persyaratannya. Bumi, ini tidak mungkin. Batu cermin disambiguasi, ada 36 diantaranya. Tidak mungkin seseorang bisa menggantikannya dengan bumi. Melihat bagaimana master alam semesta lain tidak setuju, pemimpin kota Primal Chaos mengerutkan kening saat dia berbicara. Dulu ketika saya maju dalam kapasitas perusahaan alam semesta virtual, saya menghabiskan hanya 50 miliar elemen campuran untuk membeli hak kepemilikan lautan bumi. 50 miliar elemen campuran itu bukanlah pembayaran satu kali, itu dibagi menjadi 3 angsuran. Sekarang saya menggunakan batu cermin disambiguasi ini untuk berdagang. Saya pikir jumlahnya seharusnya hampir sama. Pemimpin kota Primal Chaos. Dua master alam semesta memanggil pada saat bersamaan. Mereka saling memandang. Lalu salah satu dari mereka, raksasa dengan 3 tanduk tajam dan tubuh yang dilapisi baju besi bersisik, berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, Luo Feng bukan siapa-siapa. 50 miliar elemen campuran adalah jumlah yang sangat besar. Meskipun Anda menandatangani kontrak atas nama perusahaan alam semesta virtual, Anda juga memiliki perjanjian dengan kami, aliansi tentara bayaran semesta, dan beberapa pihak lain. Hak kepemilikan samudera bumi dan hak kepemilikan samudera ketinggian dibagi di antara kita berlima. Kita berlima telah mengirim keturunan kita untuk tinggal di bumi. Sudah 100.000 tahun sejak saat itu. Karena karakteristik unik bumi yang seharusnya sudah Anda ketahui. Sungguh planet yang menakjubkan. Anak-anak yang lahir di bumi bisa menjadi lebih kuat dalam kemampuan mereka untuk belajar dan memperoleh kekuatan. Sementara kecepatan awal peningkatan mereka cocok dengan keturunan di planet lain. Seiring berjalannya waktu, dengan pembelajaran terus-menerus dan akuisisi, tingkat di mana mereka meningkat jauh melampaui keturunan di planet lain. Tamu gunung yang duduk sungguh luar biasa. Untuk berpikir dia bisa menciptakan planet seperti itu. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Raksasa itu mendesak kagum. Tamu gunung yang duduk benar-benar memenuhi statusnya sebagai yang paling senior dari semua makhluk tertinggi alam semesta. Bumi terus menciptakan makhluk-makhluk hebat, lanjut raksasa itu dengan suara rendah dan dalam. Itu bisa menciptakan cabang sebesar itu seperti ras manusia, memberikan nilai yang tidak salah dengan harta sejati tipe domain puncak. Tidak mungkin aku setuju untuk menukarnya dengan apapun semudah itu. Saya juga tidak setuju. Tidak setuju. Tokoh-tokoh resmi dari 2 kekuatan besar, Bank Pertama Semesta dan Bank Sungai Bintang Semesta, menyuarakan ketidaksepakatan mereka bersama. Ini membuat khawatir pemimpin kota Primal Chaos. Dia mengerutkan kening sedikit. Jadi dengan batu cermin disambiguasi, apa yang harus kita lakukan? Jika tidak ada yang mau mengembalikan bumi, maka Luo Feng tidak akan menyerahkan batu cermin disambiguasi. Suara menggelegar pencipta kabak besar terdengar dari singgasananya. Apa yang tidak dimiliki umat manusia kita adalah harta sejati yang tertinggi. Raksasa itu melanjutkan. Adapun harta karun sejati tipe domain puncak, mengingat level ini, umat manusia telah memiliki beberapa bagian. Selain itu, batu cermin disambiguasi hanya mewakili peluang untuk mendapatkan harta sejati dari tingkat puncak.
bukankah kita pernah bertemu dengan cukup banyak pejuang serupa sejauh ini? Jika kita berani sekuat tenaga, cukup mungkin untuk mendapatkan harta sejati jenis domain puncak kapan saja. Dengan peluang 1 dari 36 untuk mendapatkan jenis domain puncak harta karun sejati, menggunakan ini untuk menukar bumi adalah tidak mungkin. Itu benar, saya setuju dengan Cermin Sepi. Tokoh otoritatif dari Aliansi Tentara Bayaran Semesta, Bank Pertama Semesta, dan Bank Sungai Bintang Semesta menyuarakan pendapat mereka. Pemimpin kota Primalkios memulai berbicara. Untuk semuanya, muridku Luo Feng, kemampuannya telah mencapai standar Tuan Alam Semesta tingkat atas. Mendengar itu, semua master alam semesta, termasuk pencipta kapak besar, melihat ke atas. Pemimpin kota Primalkios, kamu tidak bercanda kan? Luo Feng baru saja mulai berkultivasi belum lama ini. Tuan alam semesta tingkat atas, apakah itu mungkin? Apakah Anda menyaksikan dengan secara pribadi? Itu tidak mungkin benar, tidak mungkin. Tidak ada satupun dari master alam semesta yang bisa percaya bahwa Luo Feng yang hanya memiliki budidaya 10.000 tahun dan hanya menjadi abadi 20.000 tahun yang lalu, sekarang berada pada level Tuan Alam Semesta tingkat atas. Pemimpin kota Primalkios, apakah itu benar? Pencipta kapak besar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pemimpin kota Primalkios memindai sekelilingnya, kemudian dengan anggukan kecil dia menjawab. Saya belum mengujinya sendiri, namun kami telah menjadi guru dan murid selama 10.000 tahun. Dan berdasarkan pemahamanku tentang dia, jika dia berani berkata demikian, itu pasti benar. Anda belum mengujinya secara pribadi, jadi klaim ini belum diuji atau dibuktikan. Para master alam semesta yang tidak benar-benar bertemu dengan Luo Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Cermin Sepi, sosok berwibawa dari Aliansi Tentara Bayaran Semesta, tertawa keras. Hahaha, pemimpin kota Primalkios, Luo Feng mungkin menggunakan batu cermin di Samiguasi dan hal-hal di bumi untuk menambah ibu kotanya. Dia memanfaatkan hubungannya dengan Anda. Dia mungkin mengatakannya dengan sengaja karena dia yakin bahwa Anda gurunya akan mempercayainya. Cermin Sepi, menurutmu muridku seperti muridmu? Kata pemimpin kota Primalkios, matanya terbakar dengan jejak amarah. Cermin Sepi tersenyum tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lebih jauh. Bagaimanapun, pemimpin kota Primalkios memegang otoritas tertinggi di perusahaan alam semesta virtual. Jika Luo Feng mengklaim sebagai Tuan Alam Semesta tingkat atas dan ingin mencoba untuk memasuki Gul di Samiguasi, biarkan saja, dia pasti merasakan sedikit penderitaan. Adapun untuk menukar kembali bumi atau cermin di Samiguasi, itu jauh dari cukup. Batu cermin di Samiguasi dengan imbalan hak kepemilikan bumi jelas tidak dapat diterima. Pemimpin kota Primalkios menahan desahan saat melihat catatan situasinya. Makhluk mulia seperti master alam semesta ini, masalah saat ini menyangkut keuntungan mereka sendiri. Jadi tidak ada dari mereka yang mau mengalah dengan mudah, pikir pemimpin kota Primalkios dan menghela nafas dalam hati. Dari singgasananya, pencipta kapak besar meneriakkan perintahnya. Diskusi ini akan berakhir di sini. Para master alam semesta lainnya terdiam saat mereka melihat ke arahnya. Pemimpin kota Primalkios, kata pencipta kapak besar menatapnya. Dengan sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya, pemimpin kota Primalkios mendengarkan dengan baik. Anda harus memberitahu Luo Feng bahwa menggunakan batu cermin di Samiguasi untuk menukar hak kepemilikan bumi tidak mungkin. Jika dia tidak mau menerima proposal kami yang lain, Ras tidak akan memaksakan untuk melakukannya. Pencipta kapak besar tersenyum. Adapun hak kepemilikan bumi, katakan padanya bahwa selama kemampuan dan kekuatannya bisa mencapai tingkat tertentu yang dianggap cukup, maka tentu saja tidak ada yang mustahil. Pemimpin kota Primalkios tersenyum. Saya mengerti. Sebaliknya yang lain berteriak. Pencipta kapak besar,
Pencipta Kapak Besar. Pandangan pencipta kapak besar mengamati aula saat dia berkata dengan dingin, "Saat Luo Feng bisa duduk di sini bersama kami, akan menjadi waktu untuk mengembalikan hak kepemilikan bumi kepadanya." Beberapa master alam semesta hanya bisa menundukkan kepala ketika pencipta kapak besar memberikan perintah. Tidak ada satu jiwa pun dalam ras manusia yang berani melawannya. Setelah pertemuan itu, Luo Feng mengetahui berita itu dengan sangat cepat. Ketika dia mendengar berita dari gurunya, Luo Feng sangat marah, tapi dia juga melihat secercah harapan. Dia marah karena hanya 50 miliar elemen campuran telah membeli setengah dari hak kepemilikan bumi. Tetapi sekarang bahkan dengan batu cermin di samping guasi yang bernilai 10.000 kali lebih, namun dia bahkan tidak bisa menggunakannya untuk menukar hak kepemilikan. Adapun secercah harapan, dia menantikan janji yang dibuat oleh pencipta kapak besar untuknya. Itu menunjukkan betapa pentingnya bumi, sehingga tidak akan dikembalikan kepadaku dengan mudah. Duduk bersama mereka bukan tidak mungkin. Bumi pada akhirnya akan menjadi milik kita, para penduduk bumi, pikir Luo Feng. Scene berganti di aliansi wilayah utara, di istana Master Sungai Pedang. Master Sungai Pedang! Dua kepala pemimpin gerombolan cahaya berkembang tertunduk dan penuh hormat. Sebuah suara terdengar di tengah kegelapan yang menyelimuti istana. Master aliansi telah membangkitkanmu, tapi kamu mengatakan orang-orang yang membunuhmu adalah Luo Feng. Ya, pemimpin gerombolan cahaya berkembang menjawab dengan hormat. Dia membunuhku dengan satu serangan, hanya dengan satu serangan. Apa kau yakin itu Luo Feng? Tanya suara itu di tengah kegelapan. Master Sungai Pedang, aku sangat yakin ini adalah adegan bagaimana dia membunuhku saat itu, kata pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Dia menjawab dengan hormat saat dia mengingat-ingatannya melalui kekuatan surgawi, memainkannya seolah-olah itu adalah klip video. Pedang Luo Feng yang dingin dan tajam berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Dengan satu serangan, itu memotong armor harta karun sejati pemimpin gerombolan cahaya berkembang dan membunuhnya. Master Sungai Bintang terdiam. Dia telah membangkitkan sejumlah besar kesatria alam semesta dan telah mendengar tentang beberapa yang mengklaim bahwa mereka telah dibunuh oleh Luo Feng. Itu mengisyaratkan bahwa Luo Feng sudah memiliki kekuatan Tuan alam semesta. Tapi pemimpin gerombolan cahaya berkembang, satuan alam semesta, dan hanya satu serangan sudah cukup untuk membunuhnya. Kekuatan semacam itu hanya mungkin dilakukan oleh Tuan alam semesta tingkat atas. Menjadi abadi hanya dalam 2000 tahun. Suara di ruang gelap itu penuh dengan keterkejutan. Kirimkan perintahku. Suara itu bergema di seluruh halaman dan istana dan didengar oleh semua kesatria alam semesta yang segera melaksanakan perintahnya. Manusia Luo Feng memiliki kekuatan Tuan alam semesta tingkat atas dan kekuatannya sebanding dengan manusia, Master Istana Erosi Surga. Kirimkan informasi ini ke seluruh alam semesta. Setiap orang di alam semesta harus tahu, terutama kekuatan seperti tentara ras serangga, ras iblis, dan ras robot. Semua yang memiliki permusuhan besar terhadap umat manusia, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk melenyapkan Luo Feng secepat mungkin. Dia mampu mencapai standar Master Istana Erosi Surga dalam waktu sesingkat itu. Jika dia memiliki beberapa ratus tahun lagi, maka bukankah umat manusia akan memiliki makhluk hebat lain seperti pemimpin kota primal chaos? Ya, setiap kesatria alam semesta di dalam area istana menerima perintah. Berita itu mulai menyebar dengan sangat cepat dari setiap saluran aliansi wilayah utara. Aliansi wilayah utara adalah salah satu kekuatan super terbesar di alam semesta dengan jumlah ras tertinggi dan kesatria alam semesta dalam jumlah besar. Ketika mereka mulai penyebaran berita, kabar menyebar dengan cepat. Dalam satu hari, ke-9 kekuatan besar alam semesta, berbagai kekuatan tingkat atas
hampir semua orang di seluruh alam semesta yang luas telah mendengar berita itu. Berita itu secara alami sampai ke umat manusia, dan setiap kesatria alam semesta menangkap beritanya. Kesatria Truyan, kesatria waktu terikat, Tuan Sembilan Pedang, Tuan Negeri Ganwo, Master Istana Erosi Surga, kesatria abadi, kesatria Guiyi. Semuanya menerima berita yang menghancurkan alam semesta ini tentang bentuk kehidupan luar biasa yang sangat kuat di luar pemahaman. Luo Feng, orang yang telah membuat kekacauan setiap petinggi di semua ras yang berbeda di alam semesta. Di dalam wilayah Dewa Api, di istana utama yang dikelilingi oleh api yang tak berujung, Luo Feng manusia itu memiliki kekuatan Tuan alam semesta tingkat atas. Dia membunuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang dengan satu serangan. Ini tidak mungkin. Kaisar Api mengangguk dan meraung, dan matanya berkilau karena kegilaan. Dia sangat bangga, dan dia bangga dibudidayakan oleh tamu kuno yang duduk. 100.000 tahun, Kaisar Api menggeram. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan Tuan alam semesta tingkat atas hanya dalam 100.000 tahun? Bagaimana mungkin? Itu pasti guru tamu kuno yang duduk. Pasti karena pengaturannya. Luo Feng tidak mampu mencapai itu sendirian. Guru tamu kuno yang duduk terlalu menyukai saudara ketiga. Dia memberinya harta sejati tertinggi, dan sekarang dia membantunya mendapatkan kekuatan Tuan alam semesta tingkat atas setelah dia abadi hanya selama 20.000 tahun. Wajah Kaisar Api berubah menjadi marah. Tunggu dan lihat saja, tunggu dan lihat saja. Guru tamu kuno yang duduk, dia tidak akan pernah menyusulku. Bahkan dengan bantuanmu, aku akan selalu menjadi yang lebih baik. Aku akan menjadi lebih kuat darimu. Ruang di sekitar Kaisar Api retak, dan mata di bawah tanduknya tampak gila dan menakutkan. Berita itu tersebar luas, dan itu mengejutkan semua kekuatan di alam semesta. Kesatria para cupar dari ras serangga telah dibangkitkan. Dia memiliki baju besi harta karun senior, namun masih dibunuh oleh Luo Feng. Luo Feng lah yang membunuhku, kata kesatria para cupar. Aku memiliki baju besi harta karun sejati senior, tapi satu serangan darinya merusak lebih dari setengah tubuh dewaku, dan 2 serangan membunuhku secara langsung. Berita itu bahkan lebih mengejutkan. Harta karun sejati senior, Tuan alam semesta terbunuh bahkan saat menggunakan harta karun sejati senior. Ini keterlaluan. Dia pasti Tuan alam semesta tingkat atas. Kebetulan sekali aliansi ras serangga memberikan berita ini tepat setelah aliansi wilayah utara mengumumkan berita itu. Ras serangga membangkitkan kesatria para cupar hanya untuk memverifikasi berita. Tidak ada yang menyangka kesatria para cupar akan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. 2 berita itu tersebar dalam 1 hari, dan itu membuat keributan di alam semesta. Di dalam alam semesta yang dimiliki oleh ras robot, benang yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan planet dan bintang, membuat alam semesta tampak seperti jaring raksasa. Sebuah suara bergema di setiap sudut alam semesta itu. Anak-anakku, manusia yang baru berlatih selama 100.000 tahun itu begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Tuan alam semesta yang mengenakan harta senior sejati. Benarkah itu? Iya Dewa, aku telah menghubungi aliansi cincin duri dan mereka mengatakan itu benar. Aku juga telah melakukan penelitianku dan itu benar. Aku telah melihat rekaman kesatria para cupar terbunuh. Iya Dewa, kita tidak bisa membiarkan Luo Feng hidup-hidup. Ras robot adalah ras yang aneh karena semua anggota dalam ras adalah bentuk kehidupan yang cerdas. Tetapi ada perintah bagi mereka untuk patuh pada intinya. Mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada makhluk terhebat dalam ras robot. Makhluk tertinggi alam semesta yang dikenal sebagai Dewa Bapa. Mereka akan mati dengan senang hati jika itu adalah perintah dari Dewa Bapa mereka. Suara Dewa Bapa tersebar di seluruh alam semesta mengatakan, ini baru 20.000 tahun sejak dia menjadi abadi, dan dia memiliki kekuatan Tuan alam semesta tingkat atas sekarang.
dia pasti akan menjadi ancaman bagi ras kita jika kita hanya membiarkan dia berkeliaran bebas. Anak-anakku, ikuti perintahku, cari Luo Feng dan bunuh dia. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi master alam semesta. Iya, Dewa Bapa. Ras robot, ras serangga, dan ras iblis semuanya ketakutan. Ras manusia, ras serangga, ras iblis, dan ras robot hidup berdekatan satu sama lain, dan mereka telah bertarung satu sama lain untuk selamanya. Begitu ras tertentu dari 4 ras puncak menjadi lebih kuat, 3 ras lainnya sering membentuk aliansi tanpa diskusi. 3 ras lainnya akan mengambil tindakan jika seorang jenius yang luar biasa lahir, karena mereka tidak dapat membiarkan satu kekuatan pun di antara mereka terlihat lebih kuat. Dia tumbuh lebih cepat. Dia akan menjadi pemimpin kota primal chaos lainnya jika kita membiarkannya bebas berkeliaran. Kita harus membunuhnya secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan menjadi begitu kuat. Bahkan master tertinggi alam semesta pun tidak bisa membunuhnya. Bunuh dia sebelum dia menjadi master alam semesta. Sampaikan pesanku, setiap makhluk hebat di bintang asli harus mengawasi Luo Feng. Ras robot, ras serangga, dan ras iblis semuanya menjadikan ini sebagai prioritas utama. Kita harus membunuhnya. Aliansi wilayah utara juga menginginkan Luo Feng mati, tetapi mereka merasakan relatif lega. Mereka tahu bahwa ras robot, ras iblis, dan ras serangga haruslah yang paling gelisah. Adapun sekolah dewa leluhur, aliansi monster luar angkasa, ras penjara, dan ras kristal mereka menantikan untuk menonton pertarungan di antara 4 ras puncak. Scene berganti. Tidak ada yang lebih terkejut daripada umat manusia. Di bar terbuka di alam semesta virtual, sebagian besar kesatria alam semesta telah berkumpul. Biasanya hanya ada beberapa ribu dari mereka, tapi hari ini lebih dari 90% kesatria alam semesta dari ras manusia ada di sini. Kesatria alam semesta dari ras lain juga ada di sini. Ada diskusi di mana-mana. Apakah Luo Feng itu luar biasa? Dia meningkat terlalu cepat. Bahkan Kaisar Api tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini keajaiban, legendaris. Ini adalah keajaiban dalam ras kita, di mana kesatria Truyan, dia adalah guru Luo Feng. Truyan telah mematikan komunikasinya. Mungkin terlalu banyak kesatria alam semesta yang mencarinya. Penguasa negeri alam semesta Ganbu juga tertawa keras. Kesatria alam semesta lainnya semua berbicara tentang Luo Feng. Penguasa negeri semesta Ganbu agak linglung, tetapi dia langsung bahagia. Bagaimanapun, Luo Feng dekat dengannya. Dia adalah guru dari putra Luo Feng. Scene berganti. Di dalam negara dewa, lautan terpencil yang tak berujung runtuh dan meluas. Banyak makhluk diciptakan dan mereka memperluas lautan terpencil. Ini gila. Luo Feng sedang duduk di kuil, basah kuyup dalam cahaya kemasan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh semua kesatria alam semesta dan Tuan alam semesta. Dia tahu bahwa berita itu tidak mungkin untuk tetap diam setelah makhluk-makhluk agung itu dibangkitkan. Namun dia tidak menyangka semua orang akan marah karenanya. Setelah berbicara dengan pemimpin kota primal chaos dan kesatria Truyan, dia memutuskan, "Aku akan terus berlatih." Luo Feng menutup matanya dan tersenyum. Dia tenang dan damai di negara dewanya. Teleportasi, gantung, segel, bisik Luo Feng. Dia membuka matanya dan kekuatan dewanya memicu benang hukum. 3 gambar patan yang rusak muncul di langit dan mereka bergabung. Gambar ukiran yang sempurna muncul. Itu adalah gambar ukiran yang tampak seperti gambar ketujuh dari tablet 9 primal chaos semesta. Aku telah menyelesaikan hukum ruang angkasa, kata Luo Feng sambil tersenyum. Segera hukum asal alam semesta yang tak berujung tiba di negara dewa dan samudera terpencil mulai berputar. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.